Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'ni wa rizukni ilman yanfa'ni. Di kali Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, dimanapun saja Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami hadir, saya Angga Aminuddin ditemani oleh Neza di kameramen dan juga Bang Ucup Yusuf Bangkit di meja operator. Ikhwan akhwat, kami hadir dalam kajian tausiah sore, insyaallah edisi hari Kamis ini. Kita akan mendengarkan nasihat dan juga tausiah dari guru kita Ustadz Zain Al-Hadi yang alhamdulillah telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali ini kita akan mengangkat satu topik, yaitu Allah tumpuan harapan. Ya. Itu Pak Ustadz ya? Betul. Mengingatkan kembali kepada kita semua ikhwan akhwat, masalah apapun yang dihadapi oleh manusia selalu tujuannya kepada Allah. Betul. Harapannya kepada Allah. Ya. Mari kita simak ikhwan akhwat. Kami persilakan Pak Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, pendengar dan pemirsa yang disayang Allah, alhamdulillah kita masih sehat, masih ada umur, alhamdulillah masih hidup, masih banyak waktu yang akan kita gunakan untuk beramal soleh, untuk membangun istana di surga Allah, untuk rumah untuk kita masing-masing, membangunnya di sini. Di sana tidak membangun lagi, tidak bekerja lagi, tidak ibadah lagi, hanya menerima hasil ibadah di dunia. Ibadah itu luas, bukan hanya ibadah formal vertikal kepada Allah, tapi segala perbuatan baik, berdagang yang baik, rumah tangga yang baik, mengasuh anak dan sebagainya, itu ibadah. Memperbagi jalanan ibadah. Semua kegiatan apa saja ibadah, jadi tidak terpisahkan, ini amal dunia, ini amal akhirat, tidak ada. Semua perbuatan di dunia berdampak ke akhirat. Itu dunia ini lahan untuk menanam tanpa menuai. Menuainya di akhirat. Di sini tempat menanam, berusaha, beramal, bekerja, berdagang dan sebagainya itu. Kalau mengharap hasil di sini tanpa harapan ke sana, stres. Karena apa yang kita harapkan di sini tidak akan ada, tidak akan terpenuhi. Semua serba sementara, serba sekejap. Senang sekejap, susah gantinya. Susah sekejap, senang sekejap, silih berganti. Jadi harapan tertumpu kepada Allah untuk hidup di akhirat. Harapan kepada Allah, harapan untuk bahagia di surga. Itu hidup. Di dunia ya beginilah. Sudah tahu semualah. Sudah merasakan bagaimana ada rasa pahit, ada rasa manis, ada pedas, ada macam-macam. Asam juga ada. Itulah hidup di dunia. Maka itu orang yang berakal, sehat, dia sadar dunia ini ada, akhirat pasti ada. Dia menumpu harap kepada Allah dan menumpu hidup, harapan hidup di akhirat, harapan bahagia di akhirat, bukan di dunia. Nggak ada itu, khayal saja. Silih berganti, siang dan malam, senang dan susah. Itulah dunia. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan hidup bahagia selama-lamanya di istana surga selama-lamanya. Jadi hidup di surga itu lebih daripada raja, lebih daripada presiden, lebih.
Sini raja dan presiden punya kelemahan. Ada sakit, ada susah, ada takut. Di surga tidak ada takut, tidak ada susah. Nah, oleh karena itu, harapan, tumpuan harapan itu hanya kepada Allah. Kepada selain Allah mengharap bisa saja, tapi tidak menumpu. Itu dia. Jadi syirik itu sebenarnya ketika orang menumpu harap kepada selain Allah itu. Tumpunya, tapi berharap itu bisa, bukan tumpuan. Kalau tumpuan as-somad, Allahus somad, Allah tumpuan harapan. Itu semua ujian. Kalau di sini tidak menumpu harap kepada Allah, ya tidak ada harapan di akhirat. Tidak ada harapan lagi di sana. Hanya kepada itu, tumpuan harapan hanya kepada Allah. Inilah untuk itu dapat ujian kita. Ujian kita itu diuji. Ada tantangan-tantangan. Memang Allah ciptakan tantangan itu buat mereka. Tidak dipaksa. Yang mau ikut ujian. Yang mau ikut ujian. Tidak ada paksaan. Dikasih, manusia inilah satu-satunya makhluk Tuhan yang dikasih hak pilih. Hak memilih. Hewan, tumbuhan tidak punya hak memilih. Benda tidak punya hak memilih. Lempar benda itu ke atas, pasti turun ke bawah. Tidak punya kehendak untuk memilih ke kanan, ke atas, ke samping, tidak ada itu. Tetap tunduk pada hukum gravitasi. Manusia bisa. Ngatasi gravitasi juga bisa. Naik pesawat, macam-macam lah. Karena diberi akal. Untuk memilih diberi akal. Kalau punya hak pilih tapi tidak punya akal, ya tidak bisa milih. Akal itulah yang memilih. A atau B atau C itu akal. Nah, akal yang beriman itu pasti pilihannya baik. Berorientasi ke akhirat. Yang tidak beriman, ya orientasinya di dunia ini saja. Nah, inilah hidup di dunia seperti ini. Sementara. Jadi yang dapat ujian yang sudah mendaftarkan diri mau ikut ujian. Mendaftarkannya itu yaitu 2 kalimat syahadat. Bimbelnya ya ini kita sedang bimbel sekarang. Bimbingan belajar untuk lulus ujian ke akhirat. Itu. Quran pembimbingnya. Maka disebut zalikal kitab. Itulah kitab. Hudan. Pembimbing. Pembimbing bagi orang yang bertakwa. Nah, karena semua orang tidak bisa memahami Al-Quran, ada ustadz-ustadz menyampaikan isi Al-Quran. Jadi dakwah itu menyampaikan isi Al-Quran. Dan yang sudah mempraktekkan Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Nah, praktek Quran Nabi Muhammad itu disebut sunnah. Jadi gerak-gerik Nabi yang itu yang disebut sunnah itu. Kalau yang sifatnya pribadi ya enggak lah. Nabi senang makan labu. Orang ikut-ikut makan labu. Boleh. Tapi bukan yang utama. Yang sifatnya pribadi. Yang sunnah itu yang akhlak itu. Gerak-geriknya itu semua itu sunnah. Nah ini untuk bisa mempraktekkan, bisa menjawab tantangan-tantangan ujian. Semua kalau sudah punya ilmu bisa. Tapi bagaimana bisa mantap enggak? Nah, untuk memantapkannya itu hidayah dari Allah. Yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan minta hidayat bimbingan petunjuk. Itu meminta dituntun. Bimbingan petunjuk kayak ini sekarang lagi menunjukkan begini-begini. Tapi bisa gak ngamalkannya? Itu butuh dari Allah hidayah. Tuntunan itu cahaya. Membuat suara hati. Gak semua orang berilmu tinggi dia bisa mengamalkan. Itu butuh bimbingan Allah. Makanya kenapa baca ihdinas siratal mustaqim? Apakah orang yang sudah hafal Quran dengan artinya, hafal hadis semua dengan artinya, udah alim betul pengetahuannya, nggak perlu lagi minta ihdinas siratal mustaqim? Semua tiap hari ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ilmu belum cukup. Harus ada hidayah dari Allah. Mencintai Allah. Itu. Dalam surat Al-Baqarah 165 itu ke situ juga arahnya. Orang yang beriman itu amat berat cintanya kepada Allah. Itu. Nah, karena itu bisa cinta Allah dijadikan tumpuan harapan. Sakit silahkan berobat harus wajib ikhtiarnya. Tapi lebih wajib lagi
menumpu harap kesembuhan dari Allah. Ya. Kalau enggak punya hubungan dengan Allah. Ya kan? Nah, itu jadi dalam hal apapun kita sakit itu juga ujian ya. Menjawab ujian itu tetap menumpu harap kepada Allah, minta bimbingan. Itu yang dimaksud. Jadi menggantungkan nasib kepada Allah. Menggantungkan nasib kepada Allah. Setiap ada kesulitan, ada problem, jawablah semua problem dulu, atasi semua. Ya, atasi semua sambil berdoa. Di situ maksudnya. Itu yang disebut sa'i. Sa'i itu berusaha dalam berdoa. Berdoa dalam usaha. Itu dia. Tidak bisa dipisah. Juga kehidupan dunia akhirat tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Semua berdampak ke akhirat. Bekerja, berdagang, apapun berdampak ke akhirat. Terserah pilih mana. Itu saja. Mau utamakan kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Dua-duanya dia dibangun. Kehidupan dunia dibangun. Tapi kehidupan akhirat karena lebih abadi, lebih menyenangkan, diutamakan. Tapi untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang bagus, menanamnya di sini. Apa yang kita tanam di sini kita pasti menuai di sana. Menanam duri ya injak duri di sana. Menanam kebaikan ya mendapat kesenangan di sana. Itulah hidup. Dan kalau dibanding hidup di sini dan di sana, ya hidup di sini nggak ada artinya. 1000 tahun di sini, lupa saya itu. Ka'alfisana mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Kalau umur kita sekarang segini, 100 tahun juga di sana macam setengah hari aja. Atau sebaliknya, seperti setengah hari. Itu. Jadi hidup di sana tuh alfisana. Alfisana tuh per hari. 1000 tahun. Wah, kita belum susah bisa menyebutnya, tapi karena belum ke sana tidak tahu lah. Hanya bisa meyakini karena itu firman Allah dan firman Allah selalu benar. Di Quran itu tidak pernah ada kesalahan, tidak bisa dapat kesalahan. Aneh luar biasa. Itu buku Quran itu, kitab itu sudah 1400 tahun lebih. Lebih ya. Baca dari alif lam mim sampai akhir baca. Tidak ada yang bahasanya ketinggalan zaman itu. Masih bahasanya masih yang tertinggi dari buku-buku bahasa Arab lainnya. Isinya juga demikian. Tapi buku-buku yang dibuat manusia, coba ambil buku itu yang kira-kira sudah 50 tahun. Bahasanya sudah ketinggalan jauh dibanding bahasa sekarang. Baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apapun. Karena bahasa berkembang. Banyak kata-kata baru. Nah itu Al-Quran segitu. Qurannya itu sendiri dari bahasanya saja sudah mukjizat. Belum lagi isinya. Semua apa yang dikatakan semua benar. Terjadi semua seperti apa yang disebut dalam Al-Quran. Oleh karena itu, satu-satunya jalan kita mau selamat dunia akhirat, jadikanlah Allah tumpuan harapan. Di hati. Semua adanya di hati. Di pikiran. Sekarang saya mau kasih contoh satu selagi ingat. Ketika orang bersyahadat, 2 minggu lalu sudah gitu. Syahadat itu menyaksikan. Nggak apa diulang, ini penting banget ini. Penting kali. Menyaksikan ada kebakaran di Tambora? Enggak. Katanya, buat kita semua katanya. Di TV beritanya di mana. Kita tidak menyaksikan. Menyaksikan itu melihat. Nah, bagaimana syahadat tidak ada Tuhan selain Allah? Apa yang kita lihat? Kebesaran Allah. Bukti-bukti adanya Allah. Adanya buah-buah dan sebagainya lah itu. Itu syahadat. Jadi harus yakin. Nah bagaimana orang yang bersyahadat misalnya mau masuk Mekah Madinah kan tidak boleh. Orang tidak beragama Islam tidak boleh masuk. Nah terus ada yang kasih tahu syahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah, pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia semua. Sudah boleh masuk. Tapi dia bersyahadat benar nggak? Belum. Ada orang mau kawin non muslim dengan wanita Islam, wanita muslimah. Terus oleh penghulu, ayo boleh syahadat dulu. Habis syahadat dinikahin. Ini apa benar syahadatnya? Apa yang disaksikan? Gak bisa. Kita sudah kawin berapa bulan dapat anak dia balik lagi ke agamanya. Mau apa? Mau pisah?
anaknya. Jadi dicegah sebelum terjadi. Kalau mau masuk Islam, mau nikah, belajar Islam dulu 6 bulan gitu. Belajar keimanan, belajar sholat. Kasih waktu untuk dia meyakini saja. Meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi ngucapnya itu bukan asal ngucap. Tolong ini dijaga baik-baik. Sudah banyak kejadian. Berpisah. Anaknya bagaimana? Itu repot ya. Jadi arti syahadat menyaksikan. Dia harus menyaksikan dulu, diajarin dulu. Diajar mengenal Allah, mengenal agama Islam. Sebagian kecil aja, nggak apa-apa. Bukan terus berbunyi gitu, sah. Itu kan kita menipu diri kita masing-masing. Allah tidak bisa dibohongi, Allah tahu. Dia lihat suara hati kita pun dia tahu. Kita yang dibohongi ini. Nah, tolonglah diberitahuan muslimin. Karena sudah banyak kasihan kejadian itu. Bukan nanti fanatik, itu orang Islam kok ujian kok. Ujian sih tidak usah tanya kenapa. Nah, namanya ujian. Ada murid datang ke Pak Guru, Pak kenapa bikin soal seperti ini? Gak bisa. Ya toh? Jadi itu ujian dari Allah. Itu namanya agama. Itu yang namanya beriman. Beriman itu memang diyakini. Kalau saya katakan, ini di dalam tangan saya ini ada mutiara. Jawabnya percaya atau tidak? Ya kan? Ada jepitan kertas. Percaya apa tidak? Percaya. Karena nggak kelihatan. Nah kalau sekarang saya kelihatan. Percaya nggak ini jepitan kertas? Enggak, saya lihat gitu. Yakin. Jadi setiap itu yang dinamakan beriman itu melihatnya melalui akal. Bukan mata ini. Mata ini juga sebenarnya pengantar. Telinga pengantar. Kalau mata ini melihat pisang, terus tidak melihat kebesaran Allah, itu dia melihat saja. Disuruh di Quran tafakur. Lihat Quran, kalau dia pikir keluar dari batang pisang. Batang pisang isinya air dan sinar matahari, api. Api tidak mengeringkan air, air tidak memadamkan api. Berdua kerjasama membuat pisang. Terus lembek lunak. Di batang pisang nggak ada lembek lunaknya itu. Air saja di pelepah batang pisang itu air dan serat. Lalu bagaimana bisa jadi pisang? Ada manis di situ. Ada rasa enak. Nah, itu baru namanya ikro. Melihat dan berpikir. Sehingga meyakinin. Melihat pisang diucapkan, subhanallah. Batang pisang, airnya tawar. Ini pisang manis, lunak. Jadi burung bisa ikut makan. Dalam satu tandan paling burung ambil 1-2 yang dimakan. Gak apa-apa, memang Allah beri rezeki dia. Menumpu harap kepada Allah. Menumpu lainnya kepada Allah. Allah tumpuan, terutama tumpuan harapan. Allahus Samad. Ini iman ini. Tidak bisa main-main, ini iman. Kalau belum seperti itu, belum sempurna imannya. Jangan ributin lagi soal khilaf. Ya udah, dua-duanya diampunin Allah nanti. Mau maulud, tidak maulud, semua masuk surga itu. Masalah itu. Ini pikirkan, sudah punya mata bisa menembus keimanan. Sudah punya telinga bisa menembus keimanan. Sudah punya perasaan menumpu kepada Allah. Itu yang wajib, yang harus dipelajari. Nggak mau maulud nggak apa-apa, asal cinta aja kepada Allah. Nah sekarang menampakkan cinta itu gimana? Ya terserah lah, membaca salawat. Itu harus, cinta itu wajib. Iman itu cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat berat cintanya kepada Allah. Kenal dia pada Allah. Nah sudah kenal cinta, menumpu harap terus kepada Allah. Seperti pacar itu menumpu harap kepada kekasihnya, orang pacaran. Itu kecil, ini pada Allah. Nah, terutama yang sudah menyatakan diri ikut ujian. Sudah janji mengikut ujian dari Allah ini. Itu yang beriman. Jadi kalau sudah ikut ujian, siapkan diri. Menumpu kepada Allah,
Ketika sakit menumpu juga kepada Allah, minta kesembuhan, berobat ke dokter kemana silakan, tumpuan harap kepada Allah. Dan apa lagi? Ridho. Ya Allah, aku nerima, aku yakin Kau tidak pernah mentakdirkan yang tidak baik kepada kami yang ikut ujian. Ini adalah testing. Aku sadar ya Allah ya Tuhan. Tujuan untuk meningkatkan keimananku. Aku tidak mengeluh ya Allah, tapi mohonlah aku disembuhkan. Nah itu boleh. Tapi ridho, karena Allah yang mentakdirkan itu semua. Tujuannya baik. Mungkin dengan sakit itu kita jadi tobat. Dengan sakit itu kita jadi tidak cinta dunia. Tidak menomorsatukan jabatan, tidak menomorsatukan uang, tidak menomorsatukan apa saja. Nomor satu itu Allah. Baru yang lain. Dengan sakit bisa seperti itu. Kalau sudah sakit tidak juga begitu ya. Entahlah jadinya apa. Itu semua Allah sayang sebenarnya. Diberi kesadaran. Diberi peringatan, diberi ingatan. Diberi peringatan itu artinya diberi ingatan. Ingatan ada Allah, ada akhirat. Itu semua dari Allah. Itu tanda disayang. Orang ikut ujian. Pasti dalam ujian itu ada yang ringan, ada yang berat. Berat seperti apapun akan berlalu. Ujian senang luar biasa akan berlalu. Sampo. Bapak itu. Yang ditangkap tuh apa namanya? Sampo. Nah, sudah senangnya udah habis dia. Senangnya sudah berlalu. Berapa tahun dia jadi raja itu? Sudah berlalu. Sekarang apa sisanya? Belum ke akhirat nih. Di dunia, dinanam apa di dunia? Hah? Apa yang ditanam di sini? Merusak masyarakat, merusak anak-anak. Apa itu nanti bebas? Tidak. Dia sudah tidak ikut ujian. Dia bebas di sini, tapi di sana tidak bebas. Dia harus mempertanggungjawabkan itu semua kelakuannya itu. Makanya kita dengar-dengar gitu tuh tidak jadikan pelajaran. Bersyukur kita tidak seperti itu. Nah dia kita mau kita doakan anak-anaknya soleh insyaAllah. Kalau dia sulit tuh didoakan. Karena kesalahannya terlalu berat. Semoga anak-anaknya itu dapat hidayah. Makanya dia kenapa bisa bebas begitu nggak dapat teguran? Tidak. Dia tidak ikut ujian. Orang tidak ikut ujian tidak ada halal haram. Bebas dia. Allah dia bebas. Di akhirat dia dihukum. Tapi karena keterlaluan di dunia pun dia sudah dihukum. Keterlaluan. Akibatnya itu sangat parah buat negara ini. Buat anak-anak negara. Terlalu berat. Nah kita yang ikut ujian, ridho. Ujiannya dalam bentuk apapun ridho. Itu namanya menumpu harap kepada Allah. Diberi tadi penyakit keteguran, diberi segala macam ujian-ujian itu pedas, pahit, asam, ridho. Ujungnya manis. Jangan yang awalnya manis. Sekarang pahit. Jadi sunnah itu akhlak Nabi, Quran dan akhlak Nabi kita pelajari. Nah, yang kedua yang wajib lagi apa? Mengikuti ujian ini. Kalau sudah kita sudah tahu, udah bimbel, udah belajar ya, taklim itu bimbel, bimbingan belajar ikut ujian, sudah kita jawab, sudah segalanya, tawakal. Nah, ini juga wajib. Menumpu harap kepada Allah, beramal soleh, terus tawakal. Tawakal, arti tawakal itu apa? Termasuk menumpu harap kepada Allah itu setelah jalankan ikhtiar, tawakal. Sudah bekerja, sudah berdagang, sudah segala macam, rezeki, tawakal. Allah jamin di perut ibu jadi diantarkan itu makanan, diinfus lewat pusar nih. Dijamin. Lahir belum punya gigi, belum bisa makan nasi, dikasih cairan susu, diantarkan langsung.
Nah, sudah bisa bergerak harus usaha. Kalau tidak ada usaha tuh langsung Allah kasih tidak ada budaya. Tidak ada budaya, tidak ada ujian berarti. Sedangkan tujuan Allah meletakkan kita di bumi ini, menempatkan kita di bumi ini untuk ujian. Sudah masuk Islam berarti sudah terdaftar ikut ujian. Maka hukum berlaku syariah. Ini halal, ini haram, ini boleh, tidak boleh berlaku. Karena kita lagi ikut ujian. Kalau nggak ikut ujian nggak apa-apa, bebas lah. Siapa mau bebas sana? Nggak ikut ujian, nggak daftar. Atau di mana itu? Grogol tinggal di situ, di rumah sakit itu. Itu nggak ikut ujian, bebas. Dan di akhirat dia gimana? Itu urusan Allah. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Apa dia masuk ke surga kan dia tidak punya hak pilih. Itu urusan Allah. Hanya macam-macam pendapat itu. Tapi yang agak rasional, benar apa enggak? Ada di hadis tapi agak rasional. Itu yang bayi-bayi meninggal kecil-kecil, itu orang yang tidak berakal, ada hadis itu dicabut hukum dari 3 yang tidak sadar, yang seperti itu dan sebagainya. Tapi masuk surga apa enggak? Ada yang bilang di tengah-tengah antara surga dan neraka, ya enggak lah. Ada yang rasional. Karena hidup ini adalah ujian, dia tidak ikut ujian karena uzur, bukan enggak mau, tapi keadaan dia tidak memungkinkan dia ikut ujian kan? Nah, itu diapain? Ada itu dari salah satu ulama lah. Dia bilang ini orang-orang ini nanti akan diuji sekaligus. Mereka proses pada Allah. Ya Allah, kami tidak diberi akal. Padahal kalau kami diberi akal, pasti kami paling takwa. Mereka begitu. Yang bayi-bayi seperti itu juga. Ada pendapat, ini pendapat ya. Yang gaib gini semua banyak pendapat. Tapi yang sama, mereka tidak ada hukum buat mereka itu. Semua sepakat itu. Hanya masuk surga apa masuk neraka itu. Macam-macam. Satu ini dia disuruh diuji sekaligus. Jadi mereka berdiri di sini terus kata Allah, masuk tuh. Di sana nampak jurang, kelihatan jurang di depannya, terjun ke sana. Dilihat di bawahnya tuh api. Sebagian nekat karena dia berjanji sama Allah mau bertakwa, mau nurut. Terjun ke bawah sana. Sudah sampai di bawah di sana nggak ada apa-apa, cuma ujian, tes. Dia nurut apa nggak nurut? Bukan neraka, cuma gambarannya aja. Nah yang ini yang nggak terjun, nah inilah kamu kalau saya kasih akal di dunia begini nggak nurut kamu. Jadi itu pendapat Mu'tazilah itu, pendapat Mu'tazilah. Yang lain itu nanti urusan Allah ya, itu lebih baik kita nggak tahu itu aja. Kita lihat surat Ibrahim ayat 12, kisah Nabi Yusuf ya. Apa yang dikatakan oleh ayahnya Nabi Yusuf ketika dia saudara-saudara yang tidak seibu itu iri kepada dia karena dia nampaknya lebih diperhatikan oleh ayahnya. Tapi ayahnya ini memang sudah tahu nih peristiwa, dia sudah tahu dia nabi. Tapi teman-teman saudara-saudara yang lain tuh iri. Jadi dia cari akal bagaimana mau bunuh Nabi Yusuf ini. Tapi yang satu yang seibu dengan Nabi Yusuf, jangan dibunuh. Kita bawa aja, nanti ada sumur gelap, sumur buta, kita masukkan situ di sumur. Mudah-mudahan ada kabilah-kabilah lewat, dia dibawa gitu, diambil. Lebih manusiawi ini yang satu ini. Itu orang-orang seperti ini di setiap zaman ada. Iri, dan itu iri dan dengki itu menimbulkan kriminal, perbuatan kriminal yang berat. Ya, atau congkak juga termasuk itu. Kemudian mereka, ayah ini kami mau ajak Yusuf jalan-jalan, main-main di kebun-kebun sana. Kita ajak senang-senanglah dia. Kata Nabi Yakub, jangan. Nanti dimakan ke serigala, sana banyak serigala. Ah, tidak mungkin, kami akan jaga. Kami kan sayang juga saudara kami itu. Pergi juga dia. Dan Nabi Yakub sudah berasa dia, tapi ya karena cara maksanya tuh ngerayu, pinter. Emang orang-orang jahat tuh paling pinter, orang jahat yang paling bisa berbahasa ngerayu gitu. Lidahnya itu manis, hatinya pahit. Banyak itu
Orang-orang munafik licik banget. Kalau soal manis lidahnya dia lebih pintar daripada orang yang lebih bisa. Ada yang namakan itu diplomasi apa ya, begitu memang. Ya kalau diplomasi Islam jujur itu orang-orang itu ya begitu. Astagfirullah. Nabi Yakub sedih luar biasa. Tapi dia mengatakan apa, ini ada di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 12. Wa ma lana alla natawakkal 'alallah wa qad hadana subulana. Mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Saya nih maksudnya Nabi Yakub. Pasrah, Allah Maha Kuasa. Jadi memang sedih dia nangis sampai matanya tidak melihat. Tapi hati dan pikirannya tawakal kepada Allah. Kalau dia tawakal kepada Allah, mungkin nanti apa yang terjadi pada Nabi Yusuf yang sudah dibuang ke dalam sumur buta itu. Dia tawakal kepada Allah ayahnya. Kemudian kenapa aku tidak tawakal kepada Allah? Emang ada yang lain lagi yang bisa diharapkan? Allah. Kalau Allah mau bongkar apa juga bisa. Itu peristiwa ini peristiwa ini. Tapi tadi saya bilang sudah banyak lupa nih. Sambo. Itu yang bongkar Allah. Coba deh. Yang bongkar duluan siapa? Allah takdirkan. Allah. Dia sudah punya perlindungan luar biasa. Allah bongkar. Bukan ini saja. Semua kezaliman-kezaliman yang ada semua akan dibongkar Allah. Akan keluar. Bertahap. Sebenarnya itu di akhir zaman. Sebelum menjelang akhir zaman tuh dibongkar-bongkar semua kezaliman. Yang ditutup-tutupi dibongkar semua. Di mana-mana sudah nampak, sudah kelihatan di mana-mana. Pelan-pelan, tunggu aja. Akan terbongkar semua. Kenapa kami tidak tawakal kepada Allah? Dia yang memberi hidayah. Dia yang menentukan segalanya. Dan dalam bertawakal ini kami akan sangat sabar. Apa yang kalian ganggu kepada kami akan terbongkar. Sementara ini kami bersabar. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Pada Allah lah kalau mau tawakal. Orang-orang yang ingin bertawakal. Kenapa kita tidak mau bertawakal kepada Allah? Berserah diri. Semua alam ini milik Allah. Di bawah kekuasaan Allah. Siapapun dia. Mau raja, mau jenderal, mau ulama, mau siapapun. Tetap di bawah genggaman Allah. Kenapa tidak Allah langsung tindak dari dulu? Tidak. Ujian dulu, diuji. Yang tidak beriman dikasih waktu. Nanti kapan-kapan berpikir tentang kebesaran Allah. Dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Tapi kenapa sudah korban meninggal? Ya iyalah kan dia nggak jadi korban besok mati juga. Wafat semua. Siapa yang nggak wafat? Semua wafat. Siapa di dunia yang menang? Di dunia tidak pernah ada yang menang. Kalau dia menang dia nggak mati-mati sampai 1 triliun tahun terus. Meninggal semua, raja-raja meninggal. Itu ustadz yang di sini ustadz lagi nyanyi itu. Meninggal semua raja semua meninggal. Yang menang yang masuk surga. Kalau yang masuk neraka menang nggak? Kalah kan? Kalah dia siksa. Yang menang yang masuk surga. Nggak ada yang menang. Itu yang ditangkapin itu juga kan kalah semua tuh. Siapa bilang dia menang? Walaupun dia punya pistol, punya senjata tetap aja. Tangkap ya ditangkap. Salah ya salah. Lama-lama, kalaupun dia terlalu lama main sandiwaranya, pada satu saat turun panggung juga. Kenapa tawakal kepada Allah? Karena dia maha kuasa. Dia maha kuat. Dia yang kuasai segalanya. Dan dia adil. Itu. Maha pengasih. Asal yang juga mencintai dia. Tentu disayang. Ketika dia tidak menerima apapun dari kita. Dia hanya memberi. Pada yang tidak beriman pun diberi untuk hidup. Ada yang tanya kepada Nabi, kenapa itu Allah orang-orang yang tidak beriman kepada dia kok dikasih hidup senang-senang? Nah itu dia. Jawabannya apa? Allah berfirman, ya kalau nanti kan mereka itu masuk neraka.
biarlah di sini dia kuberikan kesian, biar dia senang-senang, dapatlah kesenangan walaupun di dunia saja. Itu masih ada rasa kasih, ada kasih Allah itu. Pada orang yang memusuhi agama masih ada kasih. Dilepas itu bukan berarti Allah kasih sayang, dia tidak disayang, tidak, cuma dikasihani. Yang disayang itu digiring ke surga, itu orang disayang. Ini yang duduk-duduk mendengar begini, hobi senang mendengar begini, itu orang disayang Allah. Allah yang takdirkan, Allah yang dorong untuk jadi begini. Untung kan pendengar sekalian, tidak sedang di tempat-tempat yang Allah benci, tidak sedang mendengar yang Allah benci, sedang mendengarkan ajaran cinta, mengajak kepada Allah, cinta kepada umat manusia, cinta pada Nabi dulu, terus pada umat manusia. Tidak ada yang lebih pengasih daripada Allah. Tidak ada. Semua banyak orang mengasihi tapi dia ada punya harap balas kasih. Allah mengasihi, dia tidak mengharap apa-apa, tidak butuh apa-apa dari kita. Sholat pun untuk kepentingan kita, zakat untuk kepentingan kita supaya jadi manusia berperi kemanusiaan. Puasa kepentingan kita. Dialah Allahus Samad, Allah satu-satunya tumpuan harapan. Allahur Rahman, Allah satu-satunya yang amat pengasih, kasihan dia, welas asih. Allahur Rahim, Allah satu-satunya yang amat penyayang. Rahim itu penyayang, Rahman kasih. Kasihnya untuk semua, cacing semua dikasihani. Manusia apapun dikasihani. Manusia yang kaya apapun dikasihani, tapi tidak disayang. Yang disayang yang beriman kepadanya. Sayang itu sampai ke akhirat, kasih di dunia saja. Dalam ayat Quran lagi disebut, dipaparkan ayat yang akan datang kita baca bersama nanti, menyatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman, yang zalim hidup di dunia, dan orang munafik selalu mengganggu orang yang beriman, mengancam orang yang beriman, menteror orang-orang yang beriman. Setelah sekian lama ancaman itu dan gangguan yang mereka lakukan, pasti Allah akan bongkar. Sebelum ke akhirat di dunia akan dibongkar. Kelihatan semua. Tidak ada kezaliman itu terus menerus. Hanya dilatih. Yang dizolimi itu diuji. Ketabahannya, kekuatan imannya, kekuatan harapnya kepada Allah. Yang lain akan dibongkar. Yang sudah dibongkar ini mudah-mudahan tuntas dibongkar. Untuk menyelamatkan anak-anak negara. Jangan sampai jadi seperti itu. Kalau anak-anak negara rusak, agama negaranya juga rusak. Akan dibongkar Allah semua kejahatan, kezaliman. Agar apa? Agar kezaliman itu yang berbuat zalim menanggung sendiri akibat perbuatannya. Kita renungkan firman Allah. Surat Ibrahim ayat 13, sambungan yang tadi. Wa qala alladziina kafaru, berkata orang-orang yang tidak beriman itu, yang kafir itu, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada orang-orang yang beriman, kami akan usir kalian dari tanah air ini. Dan kami akan berusaha melakukan apa saja agar kalian meninggalkan agama kalian yang kami tidak suka. Kembali kepada agama kami dulu. Kemudian diwahyukan oleh Allah pada nabinya, kami akan bongkar dan akan hancurkan orang-orang zalim itu. Lihat sejarah. Ada enggak orang zalim-zalim yang tidak dihancurkan? Hancur semua. Haman, Fir'aun. Banyak sejarah, lihat kaum Ad, kaum Samud. Lihat peninggalannya banyak tuh. Di mana-mana. Setelah kaum kezaliman itu runtuh, Allah akan berikan kekuasaan. Bukan dalam satu negara, sedunia. Kepada orang yang beriman. Lihat surat An-Nur ayat 55. Akan datang. Menurut buku-buku yang kita baca. Bila sudah jadi tanda-tanda seperti ini, itu sudah dekat.
kasih sayang sudah hilang. Ada itu di sana itu disebut semua. Cinta hampir hilang, amanat hilang, kejujuran tinggal sedikit. Allah akan berikan kekuasaan di bumi ini pada saat itu kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, hingga negara-negara tetap ada masing-masing. Semua negara-negara itu menjadi subur, adil kepada siapapun. Yang berbeda agama juga malah lebih adil lagi, karena Islam tidak memaksa orang untuk memilih agama. Terserah dengan pilihannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Juga tidak memaksa orang harus sholat, kalau nggak dipukul, nggak ada itu. Memaksa orang untuk ikut syariat, tidak. Itu ujian pilihan masing-masing. Tidak ada pemaksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Silakan masing-masing jalankan agama. Ya, itu Quran, tidak ada paksaan. Sesama Islam juga tidak ada paksaan. Ikut mazhab kami, ikut mazhab, tidak ada. Silakan. Yang salah biar aja tegur, boleh dengan cara baik. Enggak mau ya sudah. Yang dia bilang dia salah mau ke neraka, biar aja dimasuk neraka. Anda enggak usah larang. Dakwah boleh, tapi dakwahnya santun. Pemaksaan tidak ada. Jadi akur, damai. Mau kunut, enggak mau kunut, enggak apa-apa. Tidak ada masalah itu. Jangan buang waktu, buang umur itu untuk hal-hal yang bukan urusan kita. Dakwah itu ajak orang beriman. Sudah beriman, selesai. Nanti dia belajar sendiri itu. Kalau sudah iman, dia cinta Allah, dia cari sendiri itu. Benar. Tugas kita hanya itu. Dakwah kepada Allah. Ajak orang beriman, mencintai Allah. Selesai. Nanti pelajarin agamanya di mana saja. Dia mau mazhab apa, silahkan. Mazhab itu bukan agama kok. Bukan agama sama sekali. Ilmu saja. Madrasah dulu, gurunya namanya misalnya Syafi'i, jadi Asy-Syafi'iyah. Haji Tahir, Rehli, Tahiriyah. Kan sekarang juga begitu semua. Kok jadi dijadikan agama? Itu salahnya itu. Itu yang bid'ah itu. Mazhab dijadikan agama. Semuanya. Saya nggak bilang satu, dua. Semua. Fanatik. Boleh jadi mazhab. Tidak mengikat. Mazhab tidak mengikat. Quran dan as-sunnah yang benar itu mengikat. Menerima sunnahnya beda-beda, sudah tidak dimaafkan Allah. Ada di Quran banyak. Kalian jangan ribut, nanti akan kujelaskan di akhirat. Allah bilang, akan kujelaskan di akhirat. Jangan ikhtilaf. Pikirkan bagaimana menegakkan keadilan di bidang ekonomi, di bidang segala macam. Kan banyak sekarang yang kaya luar biasa, hambur-hambur, mubazir berlebih-lebihan. Yang susah ya susah. Makan telur satu, dikasih terigu yang banyak untuk satu rumah. Atau kadang-kadang hari ini nggak makan, nasi dikit, anaknya mau nambah, cukup bagi-bagi, pakai kerupuk. Banyak itu, jangan bilang enggak. Tahu kita. Kalau mau lihat, saya tunjukin. Mana di dunia? Masa Tuhan akan biarkan dunia begini terus? Tumpah darah setiap hari di mana-mana? Makanan berkurang, pembunuhan banyak, kezaliman apalagi di mana-mana. Nah, ini tuh Nabi balik ke Nabi Yakub tadi. Nabi Yunus sudah itu di sumur buta itu sampai ke dasarnya itu. Ada kabilah datang bawa di padang pasir tuh kabilah turunkan ember, mau ambil air lah. Tahu dia angkat berat. Lihat, anak ini. Nah, ringkasnya ya. Mereka bawalah ke kota, dijual dengan harga murah lagi. Tapi lihat ini, dari sumur itu, dari kesulitan, dari dibuang ke sumur, tinggal di situ. Akhirnya kemana dia? Tinggal di istana. Dari sumur, di dasar, ayahnya tawakal kepada Allah dan mendoakannya terus. Sudah buta matanya karena cinta. Tapi dia tidak ngamuk.
Dia tawakal kepada Allah, tumpuan harapannya kepada Allah. Apa yang terjadi? Kesana kesini itu pengalamannya Nabi Yusuf itu akhirnya di istana. Bendahara, pegang istana, pegang keuangan, semua dipercaya. Apa terusnya? Musim paceklik, semua orang dikasih beras dari istana. Datang keluarganya itu, anak-anak, saudara, adik, kakak-kakaknya. Dia ada sedikit politikin lah, bagus, yang indah sekali. Dia bilang, panggil dulu itu, saudaramu yang satu, yang bela dia dulu. Datang. Waktu ayahnya bilang, jangan, dulu sudah hilang satu anakku, mau dibawa lagi. Ini memang kami minta maaf, minta ampun, memang itu salah. Sekarang ini kita nggak akan dapat beras, nggak dapat terigu atau apa waktu itu. Kecuali ini datang Bunyamin itu, ada yang namakan Hizr namanya. Ya, akhirnya ayahnya ya bawa. Akhirnya bicara, nampaknya Anda ini seperti Yusuf. Iya, saya Yusuf. Ini saudara saya. Ditahan satu tuh, saudara yang dibawanya itu ditahan. Yang lain disuruh pulang. Suruh bawa itu bajunya. Kamis disebut baju panjang ya. Nabi Yusuf punya. Ini dia apa? Diusap tuh muka ayahmu, nanti dia melihat. Ayah kita ya. Masih jauh, belum datang tuh bajunya. Baunya itu sudah tercium oleh Nabi Yakub. Ini sepertinya ada Nabi Yusuf. Itu yang datang bajunya. Diusap ke mukanya, matanya melihat. Subhanallah. Kenapa? Bisa seperti ini dengan baju saja bisa. Karena dia matanya itu buta karena rindu, cinta pada anaknya Yusuf itu. Jadi baru kena bau bajunya aja terus melek lagi matanya. Nah, itu kan Allah. Karena dia tadi mengharapnya kemana? Karena dia mengharapnya kemana tadi? Tumpuan harapannya Allah bisa bikin melek matanya. Nah, itu ke sana arahnya. Dan berkah itu ada. Jangan bilang nggak ada. Itu dari bau bajunya saja ada. Kok bisa melihat? Nah, itu. Jadi cinta. Dia butanya karena cinta, rindu pada anaknya. Orang rindu itu karena baunya saja sudah membangun hatinya, hidup kembali matanya. Matanya hidup lagi, melihat lagi. Ini pentingnya tawakal. Ini baru satu cerita Nabi Yusuf dan Yakub. Banyak lainnya itu. Semua itu tawakal. Tapi setelah usaha. Tidak ada yang bisa kita harapkan. Hanya Allah saja. Kalau kita mengharap kepada selain Allah, yang kita harapkan itu jatuh semua. Itu Sambo jatuh ketangkap, itu yang lain yang ikut dia ikut ditangkap itu. Puluhan. Dan tidak ada harapan. Mau dia sendiri ditangkap, mengharap kemana lagi? Kalau Allah ada selamanya, kuasa selamanya. Maha kuat, maha segala. Pemilik di bawah kekuasaannya semua alam ini. Benda, tumbuhan, manusia, raja siapapun di bawah kekuasaannya. Jadi tidak boleh menggantungkan harapan yang boleh sekedarnya, tapi tumpuan yang numpu harap hanya kepada Allah. Ini baru Nabi Yusuf, Nabi Yakub, banyak semua nabi-nabi seperti itu. Orang-orang juga banyak. Semua orang yang mengharap kepada Allah akhirnya berhasil. Lihat, matanya sekarang melihat, Yusuf jadi di istana, masuk di sana lewat pintu mana? Lewat di dalam sumur buta. Nah, makanya kalau ada kesulitan, kesedihan, jangan putus asa. Bisa berubah kalau tawakalnya kepada Allah. Itu saja kesimpulan. Kita semua insya Allah bisa kuatkan mental kita, hati kita. Mental kuat, harapan kepada Allah. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, tausiah sore kita edisi kali ini bersama Ustadz Zain Al-Hadi, Allah sebagai tumpuan harapan. Kami mengundang Anda untuk bergabung. Silakan yang ingin bertanya, sampaikan pertanyaan ataupun komentar melalui WhatsApp Rasil di 0811 19 99720. Untuk Anda yang ingin berdialog, silakan telepon kami di 021 845 1512. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, terima kasih masih bersama kami dalam acara Tausiah Sore bersama Ustadz Zain Al-Hadi, Allah tumpuan harapan. Baik Pak Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Ikhwan dan akhwat.
Saya akan ke pertanyaan pertama. Ini dari Bapak Abdullah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumpuan harapan itu, kita mengingat Allah ketika dalam keadaan susah ataupun sulit. Namun ketika dalam keadaan senang, kita lupa kepada Allah. Mohon nasihatnya Pak Ustadz, supaya manusia ini selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Terima kasih nasihatnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada hadis ini yang akan menjawab. Itu di Quran juga ada. Dan di Quran itu uzkuruni azkurkum. Ingatlah padaku, aku ingat kepadamu. Itu ada ayat itu. Yeah. Tapi ketika ada ayat lain lagi membunyi, jika kau melupakan Allah, Allah akan melupakanmu. Itu terjemahnya kurang pas. Jika kau melupakan Allah, Allah bukan melupakan, karena Allah tidak punya sifat lupa. La tak khususin atum wala naum. Itu bahasa Al-Quran itu kita tidak bisa literally sebenarnya. Itu ada Tuhan di arsy duduk, terus diterjemahin bersemayam. Ya itu kan nggak benar itu. Kalau mau syirik itu kalau serius sebenarnya nggak serius, nggak dosa lah, karena nggak sengaja. Curi bahasanya yang pas itu memang sulit. Ya kayak ini ada yang mengatakan Allah membiarkan, itu lebih tepat. Jika kau tidak mau ingat padaku, akan kubiarkan kau. Nah, tapi ayat itu kadang Allah welas kasih gitu. Iya. Dia masih tetap sayang juga, kasihan paling tidak. Ya, nah, itu jadi kalau tidak ingat Allah sedang senang, itu salah juga. Tapi lumayan daripada yang tidak ingat Allah ketika susah. Iya. Itu yang berat. Tidak lagi susah aja nggak ingat. Nah, jadi ingat pada Allah sedang dan susah. Nah, untuk bisa ingat pada Allah waktu senang, ingat kesenangan itu datangnya dari Allah. Jadi ketika senang, ingat Allahnya dengan bersyukur. Ingatnya dengan bersyukur. Ketika senang, ketika susah, ingat Allah, mengadu boleh, curhat boleh, apa saja silakan. Allah sayang. Allah sayang banget. Kadang ada pendapat juga, saya baca di buku itu. Kenapa Allah kadang-kadang orang lagi sulit pertolongannya tertunda? Pertolongannya tertunda. Kenapa? Karena Allah senang hambanya datang menghadapnya itu, menuhankannya, meminta kepadanya. Karena dia nanti nggak datang lagi, diperpanjang, Allah ditunda dulu, supaya datang terus. Iya, seperti banyak udah dapat dijabah oleh Allah, lari dia, nggak datang lagi, karena Allah sayang sama dia. Ditungguin, ijabahnya ditunda, sehingga dia terus datang pada Allah, Nah, setelah itu pangkatnya pasti naik, derajatnya atau martabah. Ada pangkat-pangkat loh kita ini semua ini kita sekarang itu ada pangkatnya buat di akhirat nanti. Di sini sudah dilatih, udah dimulain itu. Ada yang kekasihnya, aduh banyak banget deh. Eselon 1, eselon 2, Bapak eselon 1, Bapak di militer, di polisi itu pangkat-pangkat itu sebentar lagi pensiun. Pasti buat sementara di sini. Pangkat di akhirat itu selamanya. Nah, bapak-bapak yang mau pensiun, tenang. Cari pangkat di akhirat, tidak pakai pensiun. Itu beramal soleh yang banyak, bela agama, sebarkan agama. Waktu kita banyak terbuang, saya juga banyak terbuang sia-sia. Padahal waktu ini sangat berharga. Berapa menit dari waktu ini bisa menentukan kebahagiaan di akhirat lebih tinggi. Jangan buang-buang waktu. Di sini mau pindah, kita mau berangkat kok. Mau bikin apa di sini? Tinggalkan. Istana tinggalkan, mobil tinggalkan, rumah tinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan nggak ada artinya, nggak bisa dikenang. Berlalu di dunia itu. Senang, pedih, sakit hati berlalu. Senang berlalu. Yang lagi senang sadar akan berlalu. Yang lagi sakit sabar akan berlalu. Sakit akan berlalu. Yang baring di rumah sakit sabar. Pasti akan berlalu. Meninggal Ustaz, enggak apa-apa, berlalu juga. Udah meninggal sakitnya habis. Malah bagus dong. Jangan sedih. Mau ngapain di sini lama-lama? Tambah tua tambah lemah. Gitu. Jangan ingat tumpuan hidup di akhirat, tumpuan istana di sana. Senang selamanya. Nah, gitu insyaallah. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan senang-senang. Tunggu jemputan dah.
sedikit lagi jemput lagi di mana lagi, mudah-mudahan dijemput lagi beramal soleh ya, insyaallah. Jadi apa ya? Yang itu ketika dia susah ingat Allah, tapi lagi seneng lupa Allah. Ya, bagus. Yang senang harus ingat Allah dengan bersyukur. Yang susah meminta. Kalau nggak minta malah Allah marah, tidak menuhankan dia dong. Kalau betul menuhankan Allah, lagi susah, lagi stres, lagi kurang apa, datang Allah. Jadikan Allah tumpuan harapan, insya Allah. Ibu Hani di Tangerang, Pak Ustadz menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita mengharap akan pertolongan dari orang lain, karena dijanjikan suatu pertolongan dari orang tersebut, apakah itu berarti kita berharap dan bertumpu pada selain Allah, Pak Ustadz? Ya. Karena terkadang berharap dari orang lain itu menimbulkan kekecewaan juga, mohon pencerahan. Betul, maka dari itu boleh dapat pertolongan bantuan dari orang lain, tapi tidak ditumpu, tidak diharapkan banget. Iya, jadi kalau nggak dapat, nggak kecewa, gitu. Itu maksudnya ke sana memang. Jadi ke dokter boleh, berusaha boleh, minta bantuan polisi, pertolongan boleh, ke mana pun boleh, tapi tidak menumpu, sekedar ikhtiar. Dapat iya nggak apa-apa gitu. Maka itu kan banyak orang tuh janji-janji nggak ditepati, mau ngasih ini, mau ngasih itu. Nah di hukum syariat itu begini. Bagaimana kalau orang janji mau ngasih rumah misalnya, ya, wajib nggak dia ngasih itu? Kalau janjinya tidak pakai syarat, ya sudah dikasih, alhamdulillah enggak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia kasih syarat, kamu jual rumah kamu rombeng ini, ntar saya kasih rumah yang bagus. Terus orang ini jual rumahnya atau dirubuhkan, itu wajib. Karena ada syarat. Dijalankan syaratnya, wajib dia tepati janjinya. Kalau tidak ada kerugian, ya sudah, orang mau ngasih kok nggak jadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada sebab atau syarat atau apa itu kayak tadi itu, wajib dia kasih diberikan janjinya itu, ditepati. Itu. Selanjutnya ada Ibu Aisyah nih Pak Ustadz ya, Mama Aisyah. Alhamdulillah sedang menyimak tausiah sore ini. Pak Ustadz, izin bertanya, apakah orang yang di dunia sudah melakukan banyak kesalahan dan dosa besar, lalu bertaubat setelah itu, apakah nanti di akhirat tetap akan masuk neraka? Hanya kepada Allah bertumbuh, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah tobat, sudah. Tipek semua. Seperti bayi. Polos lagi. Nah terus tapi suara itu ada, tobat itu ada ikutannya di Quran. Tabah wa aslaha. Dia tobat dan memperbaiki kesalahannya. Kesalahannya di mana? Di situ diperbaiki. Nah, kita rakyat salahnya di mana? Kurang mengharap kepada Allah. Kurangi mengharap kepada selain Allah. Ada boleh, tapi tidak menumpu gitu. Nah, kalau pejabat ya perbaiki, misalnya kurang membantu rakyat ya bantulah. Ya gitu. Benar, banyak orang seperti itu, ada bapak pangkat tinggi lah. Dulu bapak waktu belum pensiun banyak ngurusin rakyat, kurang katanya Pak Ustadz. Ya udah sekarang pergi kampung-kampung cari orang susah. Ya sama Pak Ustadz aja. Ya nggak boleh bapak, yang itu bapak sendiri. Pergi kampung-kampung mana gitu. Ntar dia telepon, Pak saya di sini di Rawajati, pinggir kali. Ada apa? Itu ada ibu janda nggak punya suami sama anak-anaknya belum bayar kontrakan, diusir, barang-barangnya dibuang di jalanan itu. Terus apain? Saya bayar berapa tahun kontrakannya, terus saya bawa ke supermarket, belanja semua buat rumahnya. Aduh Pak, itu dia betul tobat benar itu, aslah ada amal soleh dulu. Bagus Pak, saya iri pengen kayak Bapak gitu. Nanti pergi lagi Pak tempat lain, masih ada rezeki. Iya Ustaz, iya. Jadi tobat itu memperbaiki. Memperbaiki apa yang dia salah di mana, di situ perbaiki. Itu orang Masya Allah itu, meninggal nggak lama itu. Nah itu taubat soleh itu, dan polos. Dibantu banyak orang. Itu. Begitupun. Soalnya yang lain itu ini contoh ya. Contoh. Jadi jangan juga ngandelin titip-titip, kalau masih bisa sendiri pergi, nanti merasa nikmat. Ya kalau dia lihat sendiri dia kan nikmat dadanya, hatinya itu senang. Itu insya Allah. Kalau dulunya sering meninggalkan sholat, ya taubatnya berarti rajin sholat. Rajin gitu, sholat, di situ tambah lagi sholat sunnah, nebus. Iya. Sama juga utang dibayar gitu. Banyak. Sangat ringan dari sana. Jadi plus gitu.
banyak puasa dulu kurang, puasa. Pernah ibunya, neneknya atau ayah atau siapapun lagi sakit nggak puasa, belum ganti. Dapat pahala sunnah, dapat pahala memberi bakti orang tua, wah berlipat-lipat. Jadi bukan hanya bayar duit, itu bersedekah lain. Tapi puasa itu kalau masih bisa diganti anaknya, wajib anaknya ganti. Anak laki dulu baru kalau nggak ada anak perempuan. Wajib itu. Utang orang tua kalau kita meninggal bayar nggak? Utang. Bayar. Nah ini utang sama Allah. Iya. Gitu. Jadi dia di sana senang. Nggak kepengen keluarga kita senang di sana. Langsung masih di alam kubur pun dia udah terima senang. Di kuburnya tuh jadi kayak rumah, kayak istana terang buat dia tuh. Kalau yang nggak ada yang kirimin apa-apa dan dia amalnya kurang, gelap. Tempat tinggalnya gelap, siang. Ayo, bukan hanya uang saja, ibadah juga. Ya puasa, ya baca Quran ini untuk siapa boleh itu, nggak pelit Tuhan. Tuhan Karim, Wahhab, Rahman, Dermawan. Itu kok Tuhan kita baik banget, kok nggak tahu sih. Nah, terus deh amal-amal soleh buat orang yang sudah meninggal tuh. Iya ya. Insya Allah. Tadi menyinggung pejabat juga. Ya sekarang kan banyak yang pensiunan, Iya. aparat Iya. ataupun pejabat. Iya. Masih ada waktu sekarang puasa dia. Masih ada waktu. Kalau merasa dulu ada sesuatu Iya, hal yang bisa menyalahi dikejar, jabatan, sekarang iya. masih ada waktu. Tuhan baik, tumpuan harapan. Makanya itu mengharap pada Allah. Yang juga yang jenderal-jenderal, yang kolonel dapat pangkat di sana, ada pangkat, nggak pensiun lagi. Jadi jenderal di sana. Ayo, yang konglomerat, jadi konglomerat di sana. Di sini pasti nggak, kalau nggak ngamalin nanti di sana melarat. Di sini konglomerat, di sana melarat. Salah. Ayo sedekahin uangnya tuh. Di jalan dakwah kasih orang miskin, anak yatim cepat. Sebelum mati mendadak. Ayo cepat ayo. Bantu segala itu. Nah, di sana jadi konglomerat. Senang di sana. Di sini jadi konglomerat takut juga. Iya. Nah, takut mana bisa senang. Insya Allah. Selanjutnya kita ke Depok, Pak Ustadz. Ini ada Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Zain. Saya ingin bertanya, apa kiat-kiat agar kita bisa dapat terus meningkatkan tumpuan dan harapan kita kepada Allah? Mohon pencerahan untuk saya, Pak Ustadz. Jazakallah. Alhamdulillah. Ini apa itu banyak mengingat Allah. Berzikir ya, tapi pakai pikiran. Zikir dengan lisan, pikiran nyambung ke Allah gitu. Lihat buah-buahan, Masya Allah, Maha Kuasa banget, ya Allah. Rohimnya manusia, orang-orang ini dikasih makanan, terigu, beras, udah cukup. Semua vitamin dikasih lagi buah-buahan, dibikinin semuanya. Luar biasa, Maha Kuasa, bisa bikin pisang, bisa bikin salak, bikin manggis, ya Allah. Susah tuh. Buah salak tuh kulitnya pakai duri-duri, emang gampang tuh nyusunnya tuh kayak kenteng sirap. Kenteng sirap. Iya. Subhanallah. Itu bahan-bahan jeruk dari mana itu, campurannya apa saja, komposisinya itu. Ya kan repot di pabrik bikin itu. Itu enggak repot-repot, ngebuletin, jeruk di dalamnya dibungkus lagi. Rapi. Telur dibungkus, pakai cetakan. Seluruh dunia tuh cangkangnya sama, lonjong. Kayaknya di perut ayam ada cetakan, kayaknya. Enggak. Tangannya aja enggak kerja burung ayam. Itu kan jelas sekali kelihatan Allah di situ, kekuasaannya. Pakai akal jadi kan, pakai akal itu, mikir. Baru subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Semua yang di sini kalau kami bersyukur sini kata Allah mau kasih lagi yang lebih enak lagi di surga. Nah, itu. Insyaallah begitu. Lihat aja tuh buah-buahan subhanallah bergantungan di pohon. Bahannya apa? Kalau itu pabrik rambutan, pegawainya berapa di pohon rambutan? Pabrik jeruk berapa pegawainya itu? Pabrik durian lagi, banyak kali itu. Tales, subhanallah, buta betul-betul orang yang nggak nampak itu, nggak lihat kebesaran Allah. Makan durian, makan apa, nggak ingat siapa yang bikin. Astagfirullahaladzim, itu yang disebut buta. Akalnya bisu. Melihat nggak sampai ke akal otaknya. Penglihatannya nggak nembus ke akal. Nah, iman adanya di akal. Melihat buah-buahan bergantungan di pohon. Buat siapa itu digantungin sama Allah? Buat kita. Mangga pada itu. Subhanallah. Baik banget Allah ini. Kalau aku bersyukur dikasih yang di surga lagi. Buahnya lain lagi buahnya. Serupa tapi tidak sama. Di Quran disebut. Rasanya lain. Nggak ada, kadang kulitnya itu bukan kulit. Bisa dimakan.
nggak kulit beneran. Di sana steril, nggak ada bakteri, nggak ada kuman, nggak ada penyakit, senang selamanya, sehat selamanya. Nggak ada kerja, nggak ada peluh, keringat nggak ada. Mataharinya tidak bikin keringat, mataharinya lain, kayak nggak tahu gimana tuh, terangnya adem. Subhanallah. Tuh, nggak perlu jalan-jalan ke sana kemari. Di sana udah, kemana aja pergi semua pemandangan indah. Itu dilukiskan di Quran tuh. Pohonan beradu tuh jadi musik. Suara musik kayak angklung tuh. Gitu. Indah sekali. Sudah tunggu jemputan. Tawakal pada Allah, numpu harap kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tapi ikhtiar terus. Ikhtiar, cari cinta Allah. Yang sholat, apa yang sholat? Yang sholat pikiran dan perasaan. Anggota badan hanya raga memperagakan. Badan kan namanya raga, disebut raga. Hanya memperagakan. Yang sholat bukan raga, memperagakan. Yang sholat pikiran dan perasaan. Nah, ini tolong, yang bersyahadat pikiran perasaan, yang beriman pikiran dan perasaan, yang ibadah pikiran dan perasaan. Itu jaga pikiran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya Engkau ya Allah yang kutuhankan. Hanya Engkau tumpuan harapanku. Nasta'in itu hanya Engkau. Iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kuharapkan. Pahami maknanya. Insyaallah kapan-kapan diingetin ya, kita bahas tafsir Fatihah. Siapa Ustaz? Yasin. Iya. Jadi paham. Iya karena budu ya karena stain aja itu paham. Ketika baca itu ingat. Kalau sholat sunnah boleh iya karena budu ya karena stainnya diulang berapa kali aja boleh. Enak. Tapi yang iya karena budu hati pikiran, bukan lidah. Ini yang sulit di situ. Bagaimana kita menghidupkan pikiran dan perasaan itu. Insya Allah. Insya Allah. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada Mbak Lisa menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita hanya bertumpu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang melihat keadaan seperti sekarang Pak Ustadz, rakyat yang menderita, ada kesalnya juga Pak Ustadz. Sekarang apa-apa serba mahal. BBM udah mau naik Pak Ustadz. Otomatis pasti semua sembako itu akan ikut naik. Rakyat menjerit. Tapi pemerintah seperti tidak memikirkan rakyat. Malah tetap ingin pindah ibu kota dan lain-lain. Harusnya beliau-beliau berpikir untuk kesejahteraan rakyat. Melihat seperti ini, kesal juga Pak Ustadz, harus bagaimana kita sebagai orang yang beriman bersikap. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih insyaAllah. Pertama, kita bertawakal pada Allah. Bersabar tentunya kan? Iya. Nah, ada lagi di dunia kita masing-masing datang ke anggota DPR yang Anda pilih. Ya. Rame-rame datang, tapi ngadep ke yang Anda pilih. Semua datang itu, suruh dia bisa bikin atur semua bisa dia. Dia punya kekuasaan di situ, membela rakyat. Lihat aja waktu dia kampanye gimana, janji-janjinya itu. Yeah. Nah sekarang lagi datang ke DPR semua, kenapa dia diam aja? Itu kemarin ditegur dia diam aja soal Pak Sambo, habis ditegur ngomong dia, tegur aja dulu. Ya, emang di situ wakilnya. Jadi kita melalui hukum, kita taat hukum, demokrasi, benar itu, manfaatkan itu, datangi masing-masing, nggak usah ribut-ribut, cara baik, masuk wakilnya berapa orang, tanya, minta sama dia apa, bagaimana, negara perlu uang, mungkin mau bangun IKN tuh ya, ya kan, cari dari tempat lain. Pajakin itu mobil-mobil mewah setinggi-tingginya. Pajakin rokok setinggi-tingginya. Karena orang rokok malah sakit kan, supaya dia kurangin ngerokok. Itu ambil dari situ, dari barang-barang mewah. Jadi jurang pemisah antara kaya dan miskin itu sama itu enggak mungkin. Yang rajin sama yang malas enggak sama dong. Tapi jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh akan terjadi keuangan yang maha kuasa. Keuangan semua bisa dibeli, ya kan? Tapi kalau dicuutkan jurangnya itu jangan terlalu jauh, itu keadilan di bidang ekonomi. Kalau terlalu jauh itu kezaliman. Nah, untuk mencuutkan bagaimana? Pajakin barang-barang mewah, mobil-mobil mewah. Nah, itu pajak setinggi-tingginya. Dan untuk mengurangi kemacetan. Ya, itu harus, itu keadilan di bidang ekonomi. Boleh
berbeda. Yang rajin, yang malas tidak sama. Yang sekolah, yang nggak ada sekolah masalah. Tapi jangan terlalu jauh. Sekarang ini terlalu jauh. Yang pesta macam-macam lu habis berapa itu dengan yang melarat itu. Iya. Tidak boleh itu. Keadilan paling tidak 4 sehat 5 sempurna terpenuhi. Papan tidak kehujanan juga. Itu sudah dasar hukum begitu. Hasil bumi kan untuk kepentingan rakyat. Hasil bumi kita kan banyak. Dari batu bara aja udah berapa itu. Nah itu jadi banyak sekali. Tapi memang ada subsidi, sebagiannya belum dicabut. Nah caranya subsidi yang nikmati mobil. Saya kalau subsidi bensin dicabut benar. Tapi masukkan uangnya ke yang langsung menyentuh rakyat. Yang langsung menyentuh rakyat. Misal dulu ada koperasi. Kenapa mana sekarang? Kalau itu dihidupkan lagi bisa. Disubsidi tapi langsung ke rakyat. Jangan lewat-lewat lagi. Beras separuh harga itu yang pokok kan beras. Rakyat nggak naik mobil kok. Naik mobil bus. Kasih beras separuh harga, gula separuh harga, disubsidi itu langsung ke rakyat. Itu jaminan hidup. Yang 5 pokok tuh. Beras, daging sebulan sekali deh, 2 bulan sekali boleh. 1 rumah setengah kilo deh. Ya, telur, yang gizi-gizi protein biar anak-anaknya tumbuh pinter. Itu keadilan. Subsidi yang kasih duit begitu enggak dipakai beli rokok juga. Iya. Ya sih itu susu buat anaknya itu. Di koperasi. Nah, yang koperasinya itu dijaga ketat pembukuannya segala macam. Di audit berapa bulan sekali. Itu kan bisa, itu lebih menyentuh. Koperasi apa itu? Bung Hatta itu yang bikin buku. Dipraktekkan di Mesir sampai sekarang. Iya. Mesir itu negara miskin, tapi rakyatnya itu dapat daging ayam 1 ekor per minggu apa per bulan nggak tahu, per minggu kayaknya. Susu juga. Susu, terigu dengan harga murah sekali. Iya. Orang jual buah harus pasang harga tinggi, jadi nggak ada tawar menawar, dikasih batas. Dia ada untung tapi sebatas. Miskin negerinya, tapi alhamdulillah dia ngambilnya dari sini. Koperasi Pak Hatta diterapkan di sana. Dulu banyak koperasi dulu, mana sekarang hilang. Indonesia cuma bisa teorinya doang sepertinya. Nah itu dia. Itu. Ini harus ada kerjasama dengan masjid di tempat orang Kristen, ya dengan Kristen, Buddha, Hindu, semua kasih. Silahkan. Itu subsidi langsung. Subsidi langsung. Mau puasa sarung, mukena. Itu meringankan. Iya betul Ustaz. Anak-anaknya itu mau sekolah sepatu, baju seragam. Kan tahu mana orang nggak punya, adanya di mana. Tahu kok, riset dulu boleh. Ya, namanya didaftar dari awal. Apilah, lurah pengawas. Kan ada di daerah-daerah itu. Cuman cilakanya Pak Ustaz di negeri ini data juga dipalsukan itu Pak Ustaz. Nanti diperketat nanti. Enggak, itu masalah wibawa hukum. Wibawa hukum. Jadi kita rakyat juga salah, tapi yang sebenarnya hukum tidak berwibawa. Nah, kalau hukum tegak dan berwibawa, nggak ada orang berani melanggar. Iya. Tegas itu. gitu. Iya. Kenapa itu orang berani lalu lintas nakal ya, melawak. Sekarang udah kurang karena ada CCTV. Iya. Udah terus bayarnya langsung. Udah kurang. Begitu. Jadi berwibawa itu. Masalah lalu lintas sudah berwibawa. Kalau hukum ada wibawa, ditakuti, dipatuhi. Tapi kalau yang kayak dulu kan nggak ada wibawa. Gampang dah gitu kan. Berani di jalur busway dia lewat. Melawan arus pun berani dia. Gak gampang lah gitu kan. Sekarang nggak mulai tegas. Kalau terus tegas aman. Tegas, hukum itu harus berwibawa. Kalau sudah hilang wibawa negara, waduh, gawat. Itu dijaga semua. Tapi tadi saya dari dulu ingin itu koperasi. Mengenai macet lalu lintas juga pernah tahun lalu kita sampaikan. Jam kerja itu dibagi-bagi, ada jam 5, setengah 6, jam 6. Jangan serentak 7. Semua. Iya, perginya gantian, pulangnya juga gantian. Gampang itu kok. Anak sekolah si biarin, itu nggak ada biaya begitu. Apa biayanya? Nggak ada. Rapi itu. Nggak bakal menumpuk. Ada yang dari orang Islam kasih yang paling pagi biar dia habis sholat subuh jalan.
Iya kan? Betul. Gampang. Yang lain boleh belakangan dikit. Kan gampang itu. Satu kantor nggak bareng, boleh dibedain juga, nggak apa-apa. Yang datang pokoknya 8 jam kan? Kan ada mesin sekarang tuh, cetet, gampang aja. Insya Allah. Baik Pak Ustadz, sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab. Kami sampaikan permohonan maaf kepada ikhwan akhwat yang pertanyaannya belum sempat kami bacakan, dan juga ini atensi juga cukup banyak Pak Ustadz dari pendengar. Pak Haji Dace Saifuddin alhamdulillah selalu mengikuti, Pak Ustadz, ada juga Pak Denny, Pak Abdul Rashid, ada juga Bu Mashkur yang selalu setia, Bu Ervi, ada Bu Aminah di Citra Indah, ada Bu Femi di Tebet, ada Bu Ati, ada Pak Hakim, ada juga Bu Alia Yahya, ada juga Abah ini selalu menyimak gitu ya. Ada juga ini Pak Adi di Pasar Minggu, Pak Haji Ari, Pak Bu Abdullah, Pak Eri di BSD. Begitupun pendengar-pendengar lainnya, ini ada Eyang Sri juga ya, selalu setia mendengarkan. Dan sebagai penutup Pak Ustadz, singkat dari seluruh bahasan kita apa? Iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ini termasuk tauhid juga itu. Untuk menempuh harap kepada Allah. Jadi la ilaha illallah. La. Tidak. Apa yang ditidakkan? Illah. Apa yang ditetapkan? Tidak ada tumpuan harapan selain Allah. Tumpuan ya, harap biasa boleh. Tidak ada yang kuharapkan selain Allah. Tidak ada yang kutuhankan selain Allah. Itu sudah. Ada yang dibongkar, ada yang dipasang, ada yang dibuang, ada yang ditaruh di situ. Buang apa? Mengharap kepada selain Allah, bongkar. Buang dulu dari kepala, dari pikiran, dari perasaan. Buang. Maaf ya, ada yang salah kalau ada apa ke dukun, Akhirnya dukun dituhankan. La dukun. Di hatiku buang, tidak mengharap kepada dukun. Mengharap kepada Allah. Kalau dokter ya boleh, bantu dokter, apalagi itu kemana kau hamil, itu boleh. Minta bantuan polisi, minta bantuan saya boleh, tapi tumpuan harapnya buang, nggak boleh di hati, nggak boleh, hanya kepada Allah. Lewat ini itu tawasul. Itu tawasul itu. Ke dokter tawasul. Kemana aja tuh arah tuh dagang tuh tawasul. Kerja itu tawasul. Rezekinya dari Allah, tawasulnya kepada kerjaan, kepada usaha dan ini. Jadi memang itu tawasul, nggak ada tanpa tawasul. Maksudnya memang ada tawasul. Di Quran disuruh ada tawasul itu. Ikhtiar itu begitu. Tapi tumpuan harap kepada Allah. Jadi kita tawasul ke Nabi, nggak ke Nabinya, dari Nabi ke Allah, begitu. Ada ingat Allah. Nah, baru itu kita buang di situ. Buang tumpuan-tumpuan yang lain, hanya Allah yang kutumpu. Itu loh. Kuharapkan. Itu kan iyyaka nasta'in, sama itu. Hanya Engkau tumpuan harapanku. Nah, di situ Tuhan, aku tidak mengharap kepada yang lain, aku tidak mengharap kepadamu, aku langsung mengharap kepadamu ya Allah. Itu. Kalau aku minta sembuh dari sana itu tawasul saja. Beli obat tawasul, ikhtiar. Di situ. Tumpuan harapan hanya Allah. Mudah-mudahan tawakal kepada Allah. Tapi sesudah usaha itu penting. Usaha penting. Nanti Allah yang menentukan. Berapa hasilnya? Qanaah, ridho, terima. Berapa hasilnya? Terima dari Allah. Karena itu mengandung kebaikan yang kita nggak paham. Yang kita nggak paham. Kalau anak muda dikasih uang 1 miliar, rusak dia. Itu makanya Allah tuh tahu apa yang mesti diberikan. Jadi Allah tidak memberikan apa yang kita minta, diberikan apa yang kita butuhkan. Tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita yang dengar ini mendapat selalu bimbingan dari Allah di jalan Shiratal Mustaqim, sehat lahir batin. Kita kumpul semua nanti, ketemu kita insyaallah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersama Rasulullah insyaallah. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, tausiah sore kita di hari ini bersama guru kita Ustadz Zain Al-Hadi. Semoga beliau selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan Pak Ustadz ya. Insya Allah. Terima kasih atas kebersamaan Anda ikhwan akhwat. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.